warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kang kula mulyakaken dumateng para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng ketakmiran Masjid Al-Kautsar beserta seluruh jajaran lan dumateng sedanten para jamaah Masjid Al-Kautsar, para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati lan insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan beberapa kewajiban kegiatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan, mulai puasa, sholat berjamaah, sholat sunnah, tadarus dan lain sebagainya, betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan hingga purna nanti. Salawat serta salam mudah-mudahan terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus melaksanakan perintah Rasulullah, melestarikan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita dijadikan umat yang betul-betul mendapat bagian syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat kang muliakan, sesuai jadwal dari ketakmiran masjid, saya diberi tema akidah aswaja asy'ariyah al-maturidiyah. Tentunya menjelaskan tentang akidah ini tidak bisa sesingkat mungkin, karena menyangkut suatu akidah pondasi agama. Apapun kegiatan kita, selama akidah kita tidak sesuai, niscaya apa yang kita laksanakan itu seakan sia-sia, karena akidahnya sudah tidak sesuai. Para hadirin kang muliakan, ini terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, bisa singkat-singkat mawon, beliau kesimpulan dari dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan, kan begitu. Kemudian semuanya tersesat, semuanya masuk neraka. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah firqah najiyah tersebut atau golongan yang selamat tersebut? Ma ana wa alaihi, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah yang ada di ajaranku dan para sahabatku, yang kemudian yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dengan jauhnya masa dari Rasulullah SAW ini sudah bermunculan golongan-golongan, bahkan kira-kira kalau kita hitung itu melebihi 73. Nah, dan mereka semuanya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Siapapun mengaku ahli sunnah wal jamaah, termasuk kita mengaku ahli sunnah wal jamaah. Terus pertanyaannya, bagaimana cara membedakan itu? Apakah kita ini betul-betul termasuk firqatun najiyah atau golongan yang selamat? Yang disabdakan Rasulullah SAW, illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat dan masuk surga. Maka para ulama-ulama kita menjadikan sesuatu tanda atau ciri-ciri di akhir zaman ini yang tergolong masih memegang teguh
ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ahlus sunnah itu adalah Rasulullah, wal jamaah itu adalah para sahabat. Kemudian disimpulkan oleh para ulama termasuk organisasi yang ada di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sepakat dengan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang ada di akhir zaman ini. Maka para ulama sepakat, bahkan ini bukan ulama kholaf, ulama salaf pun sudah sepakat bahwa ada 4 ciri ahli sunnah wal jamaah. Ada 4 ciri ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita teliti betul-betul atau kita pegangi betul-betul. Yang pertama, ciri yang pertama ahli sunnah wal jamaah adalah 1, mereka berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jika ada satu golongan yang hanya kembali ke Quran hadis saja, mengabaikan ijma' dan qiyas, bisa dikatakan tidak termasuk ciri ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan yang kedua, cirinya adalah di bidang fikih, di bidang tata cara ibadah sehari-hari, tata cara sholat, tata cara wudhu dan lain sebagainya, mandi jinabat, mandi sunnah dan sebagainya, alias urusan fikih, mereka bermadhab dari salah satu 4 madhab. Ada yang mengikuti madhab Abu Hanifah, madhab tertua, termasuk golongan dari tabi'in. Kemudian ada yang mengikut madhab Anas bin Malik atau kita kenal dengan Imam Malik. Ada yang bermadhab Syafi'i. Kemudian ada yang bermadhab Imam Ahmad bin Hambali. Ketika mereka ini urusan fikih masih berpegangan kepada salah satu madhab ini, maka ini ciri kedua dari ahli sunnah wal jamaah. Ketika mereka semua sudah tidak mengabaikan madhab, alias mereka tidak bermadhab, maka disepakati oleh para ulama mereka tidak tergolong punya ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di bidang akidah, yang mungkin ini yang ditugaskan kepada saya oleh Ta'amir Al-Kausar. Akidah ini segi ilmu ketauhidan, segi ilmu usuluddin, pondasi agama. Mereka mengikut faham dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi, sehingga disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Nah, siapakah Abu Hasan Al-Maturidi tersebut? Abu Hasan Al-Asy'ari adalah beliau dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 330 Hijriah. Sedangkan Abul Mansur Al-Maturidi adalah lahir tahun 238 Hijriah, meninggal tahun 332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 852 masa hidup beliau sampai 944 Hijriah. Ini kedua imam inilah yang kemudian segi akidah disepakati oleh 4 madhab ini menjadi akidah yang diikuti oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat di bidang tasawuf, ahli sunnah wal jamaah ini cirinya adalah mengikuti Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi ada 4 ciri ahli sunnah wal jamaah. 1, berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bidang fikih mengikuti salah satu 4 madhab. Bidang akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Yang keempat di bidang tasawuf mengikuti siapa? Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, kemudian kenapa kok ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwa akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini menjadi pedoman dengan ilmu akidah kita?
Ini banyak sekali yang menjadikan bukti dan keakuratan madhab tersebut. Yang pertama, seluruh dari kalangan ulama 4 madhab ini 90% mengikuti akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ini sudah disampaikan Rasulullah 800 tahun yang lalu sebelum penaklukan Konstantinopel atau Istanbul sekarang atau Romawi sebelah timur. Nah, Rasulullah dawuh begini, Latuftahanal Konstantiniyah falani mal amiruha walimal jaisu dalikal jais. Istanbul atau Konstantinopel pasti akan dikuasai orang muslim. Nah, waktu itu Rasulullah ini para sahabat kurang pede, masa Islam yang begitu kecil mau menaklukkan Konstantinopel. Nah, begitu besar negara itu, sambil beliau menuding negara Konstantinopel. Negara itu nanti akan dikuasai oleh orang Islam. Nah, kemudian sebagus-bagusnya pemimpin Islam adalah pemimpin yang dipimpin di tahun itu. Sebagus-bagusnya tentara adalah tentara di tahun itu. Ternyata betul apa yang disampaikan Rasul, 800 tahun kemudian lahirlah seorang panglima perang namanya Sultan Muhammad al-Fatih. Nah, beliau ini dipuji oleh Rasulullah akan Islamnya, akan akidahnya pada 800 tahun ke depan. Ternyata dilihat, ternyata Muhammad al-Fatih ini akidahnya mengikuti Asy'ariyah al-Maturidiyah. Seandainya Muhammad al-Fatih ini salah dalam akidahnya, Nabi tidak akan memuji jauh-jauh sebelumnya. Nah, sehingga dari itu Muhammad al-Fatih ini lahir sekitar tahun 1432 Masehi. Beliau wafat 1481 Masehi. Dan ini 800 tahun setelah Rasulullah itu baru lahir ini Rasulullah sudah memprediksi akan ada seorang pemimpin yang akidahnya sangat bagus dan tentaranya sangat bagus, akidahnya sesuai dengan akidah saya, kata Nabi. Ternyata tahun yang diprediksi Rasulullah dipimpin oleh Muhammad al-Fatih yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Ternyata akidah beliau adalah mengikuti Asy'ariyah al-Maturidiyah. Itu kemudian yang menjadi kekuatan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini menjadi ciri ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini secara singkat yang saya sampaikan. Untuk keterangan lebih lebarnya di suatu hari nanti mungkin yang lebih paham betul ini guru kula sing tanda tangan teng Nadir Al Kausar itu, Gus Abdul Qahar. Kula niku mang meh gak budal, udane deres. Kula delok maneh, waduh nadire Gus Abdul Qahar, udan-udan gak wani kula niku kate ngelemu ditelepon belaen lho. Kono apa gak teko, wis ke alasan apa iki. Nah, akhirnya dengan tabarukan kali guru, tabarukan kali para jamaah dalam hadir, singkat yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadikan suatu pedoman untuk kita semua. Bila ada salahnya ini murni dari saya sendiri, apabila ada benarnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.